PSSI antisipasi kecolongan. Calon pemain naturalisasi baru ini segera bergabung bersama Timnas. Waktu tersisa tinggal seminggu, Patrick Kluivert optimis Timnas Indonesia bisa taklukan Cina di GBK. Segrup dengan Korea Selatan, Gerald Vandenburg targetkan Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026. Jalani latihan tertutup jelang hadapi Timnas Indonesia, pelatih Cina ubah posisi pemain demi raih kemenangan. Eliano Reinders mundur dari pemanggilan pemain Timnas Indonesia, posisi bek kanan kritis. PSSI antisipasi kecolongan. Calon pemain naturalisasi baru ini segera bergabung bersama Timnas. Tidak hanya pemain naturalisasi baru dan pemain keturunan yang akan melaksanakan proses naturalisasi, berbagai upaya terus dikerjakan demi kemajuan Timnas Indonesia. Salah satu upaya yang dikerjakan PSSI adalah merekrut Head of Scouting baru untuk Timnas Indonesia. Laurin Ulrich, seorang pemain muda berusia 20 tahun tersebut, dirumorkan telah dihubungi oleh PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Melansir lewat halaman resmi @timnasyero di Instagram, Lauren Ulrich disebut sudah dihubungi PSSI untuk membela Indonesia. Hal ini dinyatakan secara langsung oleh Yusa Nugraha lewat kanal YouTube pribadinya. Namun, hingga saat ini belum ada kabar resmi terkait kapan hadirnya pemain naturalisasi baru ini untuk membela Timnas Indonesia. PSSI juga dikabarkan sudah menghubungi ayah dari Laurin Ulrich untuk bisa membela Timnas Indonesia. Nah, mereka itu sudah hubungi dan juga sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin, lebih tepatnya tentunya Fardi yang menjadi agen dari PSSI, ungkap Yusa dilansir lewat halaman Instagram @timnasyero. Jika melansir lewat informasi tersebut, belum ada kabar resmi terkait dengan kehadiran Laurin Ulrich bersama Indonesia. Usia Laurin Ulrich yang baru menyentuh angka 20 tahun menjadikannya aset yang baik untuk Timnas Indonesia di masa depan. Di usia sekarang ini, Laurin Ulrich dapat mengisi skuad Indonesia U23 di bawah asuhan Gerald Vandenburg. Sebelum melangkah maju ke kualifikasi Piala Dunia bersama senior-seniornya, ini adalah langkah awal yang baik untuk mencari pemain naturalisasi baru. Waktu tersisa tinggal seminggu, Patrick Kluivert optimis Timnas Indonesia bisa taklukan Cina di GBK. Timnas Indonesia kini hanya memiliki waktu 1 minggu untuk mematangkan persiapan menghadapi Cina dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, itu dipandang sebagai penentu nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi, sekaligus momentum untuk membuktikan kemajuan sepak bola nasional di mata Asia. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa seluruh elemen tim sudah bekerja keras sejak pemusatan latihan dimulai beberapa hari yang lalu. Tentu Cina adalah tim yang bagus. Kami tidak pernah meremehkan lawan, kata Kluivert dalam sesi wawancara resmi saat TC di Bali. Ia menambahkan, tapi di sini sebagai pelatih, tentu fokus tim saya adalah yang utama dan saya tidak ingin memikirkan lebih tentang lawan. Kekuatan tim saya adalah yang paling penting. Keyakinan Kluivert bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, lini pertahanan Garuda menunjukkan peningkatan signifikan, sementara sektor serang mulai menemukan chemistry antar pemain. Jay Itzes akan memimpin barisan belakang dengan kemampuan berduelnya, sedangkan kecepatan Marcelino Ferdinand di sayap kanan bisa menjadi lalu lintas bola menuju garis pertahanan lawan. Di lini tengah, duet Tom Hey dan Joey Pelupesi akan diproyeksikan bisa bekerja sama untuk menghubungkan pertahanan dan serangan dengan umpan-umpan terukur. Fokus latihan minggu ini akan meliputi simulasi skema pressing tinggi dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Keduanya menjadi kunci untuk menghadapi gaya permainan Cina yang mengandalkan fisik dan aliran bola panjang. Kami menargetkan 3 poin pastinya, ujar Kluivert tegas. Di sisi lain, Kluivert juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati Cina sebagai lawan yang tidak mudah. Namun, semuanya tahu negara yang kita hadapi bukan tim yang mudah. Kami harus menghormati mereka, tapi mereka harus menghormati kami juga. Saya pikir kami punya peluang bagus untuk menang melawan Cina. Jadi, peluangnya cukup realistis bahwa kami bisa menang lawan Cina. Laga melawan Jepang akan jauh lebih sulit, ujarnya.
Manajemen PSSI juga dikabarkan menambah fasilitas recovery dan nutrisi agar kondisi pemain tetap prima meski jadwal latihan padat. Selain aspek taktik dan fisik, Kluivert menaruh perhatian khusus pada kekompakan tim. Ia rutin mengadakan sesi bonding, termasuk kegiatan memasak bersama dan diskusi santai, untuk memastikan setiap pemain nyaman serta percaya diri. Solidaritas di ruang ganti sama pentingnya dengan latihan di lapangan, ungkap pelatih asal Belanda itu. Segrup dengan Korea Selatan, Gerald Vandenburg targetkan timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah mengetahui hasil drawing di kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini, Gerald Vandenburg merasa antusias. Apalagi timnas U23 Indonesia dipastikan bakal menjadi tuan rumah dalam kualifikasi ini. Walaupun demikian, untuk venue tepatnya PSSI belum mengumumkan secara resmi turnamen ini bakal digelar di mana. PSSI beberapa waktu lalu memiliki rencana kualifikasi Piala Asia U23 2026 bakal digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun, belum lama ini turnamen juga dikabarkan bakal digelar di Jakarta, Bekasi, atau Bogor. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari PSSI. Akan tetapi, pelatih asal Belanda tersebut sudah antusias menyambut ajang ini karena timnas U23 Indonesia bakal bermain di kandang. Saya pikir bermain di kandang selalu bagus. Hal itu yang terpenting, kita bermain di rumah sendiri, ujar Gerald Vandenburg. Setelah melihat hasil drawing ini, Gerald mengaku bahwa lawan berat Garuda Muda pastinya adalah Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan memang tim yang bagus, sehingga mereka bakal menjadi lawan yang tak mudah. Sementara untuk tim lain yakni Makau dan Laos, Gerald mengaku belum begitu mengetahui kekuatan mereka. Namun, dia menilai bahwa hasil drawing ini bagus. Korea Selatan tim yang sangat bagus, sedangkan lawan lain adalah tim yang belum terlalu kami kenal, kata mantan pelatih FC Eindhoven tersebut. Tetapi menurut saya, hasil undian yang bagus. Lebih lanjut, pelatih berusia 61 tahun tersebut mengatakan bahwa dalam sebuah turnamen memang sudah biasa ada tim yang bagus dan tidak terlalu kuat. Dia menilai bahwa hal itu bukan masalah dan lumrah terjadi di sebuah turnamen. Dalam sebuah turnamen selalu ada tim yang bagus dan tim yang tidak terlalu kuat, tetapi tidak masalah, ucapnya. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut mengakui bahwa Korea Selatan memang tim yang kuat. Namun, Gerald Vandenburg dengan percaya diri mengatakan bahwa dia ingin membawa timnas U23 Indonesia menjadi juara grup. Menurutnya, Garuda Muda memang harus mengalahkan tim-tim kuat untuk menjadi yang terbaik. Untuk itu, alih-alih merasa ciut segrup dengan Korea Selatan, mantan pemain timnas Belanda tersebut justru antusias dan tak sabar bisa menghadapi mereka. Vandenburg memastikan bahwa tim akan menjalani persiapan secara maksimal agar bisa menjadi juara grup dan lolos ke Piala Asia U23 2026 yang bakal bergulir di Arab Saudi pada Januari mendatang. Korea Selatan salah satu tim yang kuat, kami tahu itu, jelas Vandenburg. Tetapi jujur saja, kami ingin juara, kami harus mengalahkan tim-tim kuat. Saya sangat antusias menghadapi mereka karena Korea Selatan adalah tim yang kuat, tuturnya. Saya yakin ini menjadi bukti bahwa kita sudah berada di level itu dan kami akan berusaha maksimal, pungkasnya. Jalani latihan tertutup jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih Cina ubah posisi pemain demi raih kemenangan. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, diprediksi bakal mengubah beberapa posisi pemain agar bisa meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Cina akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi laga hidup dan mati buat Cina.
Pasalnya, mereka yang saat ini berada di posisi juru kunci dengan 6 poin diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Branko Ivanovic ini bahkan tak boleh meraih hasil imbang sekalipun karena kemenangan tandang wajib didapatkan. Apabila Cina kalah dari timnas Indonesia, hasil apapun laga melawan Bahrain di pertandingan terakhir grup C tak akan memiliki pengaruh apapun. Untuk itu, jelang menghadapi pertandingan penting lawan timnas Indonesia ini, Ivanovic telah memanggil 26 pemain untuk diboyong lawan skuad Garuda di Jakarta. Cina juga diketahui telah menjalani persiapan sejak beberapa waktu lalu di Shanghai. Dalam persiapan ini, media Cina melaporkan bahwa saat ini tim asuhan Branko Ivanovic menjalani latihan tertutup. Cina bakal menjalani latihan tertutup dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2025. Media Cina 163 melaporkan bahwa latihan tertutup ini dimanfaatkan oleh Branko Ivanovic untuk menyesuaikan susunan pemain buat lawan timnas Indonesia nantinya. Mereka juga melaporkan bahwa Cina diprediksi bakal melakukan perubahan posisi untuk menghadapi laga hidup dan mati ini. Menurutnya, perubahan posisi pemain akan dilakukan karena saat ini Cina dalam situasi kurang bagus. Cina kehilangan pemain karena cedera seperti Wu Lei dan ada beberapa yang terkena akumulasi kartu juga. Oleh karena itu, Branko Ivanovic diprediksi bakal melakukan perubahan posisi agar bisa mengisi kekosongan. Untuk itu, latihan tertutup dilakukan agar para pemain bisa memahami keinginan pelatih, dengan harapan mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia nantinya, karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera atau sedang menjalani hukuman akumulasi kartu, staf pelatih masih harus mempertimbangkan siapa saja yang akan mengisi posisi tertentu. Tulis 163. Perlu dicatat bahwa dalam latihan game internal beberapa hari terakhir, susunan pemain dalam tiap grup belum tetap, sehingga bahkan para pemain sendiri tidak bisa memastikan apakah mereka akan masuk dalam susunan inti atau mendapatkan kesempatan bermain. Eliano Reinders mundur dari pemanggilan pemain timnas Indonesia posisi bek kanan kritis. Eliano tidak akan bergabung dengan timnas pada pemusatan latihan jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, ada 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan, TC di Bali. Namun, beberapa pemain abroad masih belum bergabung karena masih memiliki agenda dengan timnya. Tentunya, mereka diharapkan bisa segera hadir karena laga melawan Cina akan digelar pada 5 Juni nanti. Patrick Kluivert mengabarkan bahwa Eliano dipastikan tidak hadir untuk TC kali ini. Alasannya, pemain PC Zwolle tersebut akan mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Masalah ini juga sudah dibahas antara sang pemain, PSSI, dan pelatih timnas. Kabarnya, anak Eliano akan lahir dalam periode ini dan dia memutuskan untuk bersama keluarga. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama. Tim pelatih melakukan penyesuaian skuad. Kami tetap optimis dengan kekuatan tim yang akan mewakili Indonesia dalam pertandingan mendatang, kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Dari sisi pemain, Eliano menyampaikan terima kasih atas pengertian semua pihak. Dia berharap skuad Garuda bisa mendapatkan hasil maksimal pada bulan Juni nanti. Apalagi mereka akan melawan Cina dan Jepang yang sekaligus jadi laga pamungkas grup C. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air. Saya juga harap timnas dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang, kata Eliano. Mundurnya Eliano tentu membuat dinamika baru sektor bek kanan timnas. Absennya pemain yang serba bisa ini cukup merugikan skuad Garuda yang datang dengan skuad terbaiknya. Untuk posisi bek kanan saat ini masih tersisa Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Sandy dikabarkan mengalami cedera dan keadaannya masih dalam pantauan timnas. Namun, pelatih Yokohama F. Marinos mengabarkan sang pemain akan menepi cukup lama untuk proses penyembuhan.
pemanggilan pemain baru bisa jadi solusi untuk Patrick dalam membangun komposisi tim. TC Timnas U23 Indonesia masih gelap. Korea Selatan sudah agendakan uji tanding lawan Australia. PSSI patut mewaspadai gerak cepat Korea Selatan sebagai calon musuh Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda bakal menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Drawing kualifikasi tersebut baru saja dilakukan AFC pada Kamis 29 Mei 2025 siang tadi. Hasilnya, Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Menghadapi turnamen tersebut, PSSI belum mengumumkan pemanggilan pemain maupun rencana training camp Timnas U23. Pelatih Gerald Vandenberg sudah memantau pemain klub-klub Liga 1 tetapi belum merilis skuad. Sejauh ini hanya ada Sriwijaya FC yang mengumumkan 2 pemainnya terpanggil, sedangkan klub lain masih membisu. Vandenberg justru akan membantu Patrick Kluivert dalam agenda timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu di Korea Selatan, persiapan sudah dilakukan jauh sebelum drawing dilakukan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, menunjuk Lee Min-sung sebagai pelatih Timnas U23. Dilansir dari laman resmi KFA, agenda uji tanding sudah dijadwalkan untuk jeda internasional Juni. Timnas U23 Korea Selatan dijadwalkan menghadapi Timnas U23 Australia pada 5 dan 9 Juni mendatang. Pelatih Lee Min-sung bahkan sudah merilis skuad perdana Timnas U23 Korsel. Dalam skuad tersebut terdapat pemain bintang seperti Bae Jun-ho, Stoke City, dan Lee Hyun-ju, Hannover. Pelatih Lee Min-seong punya filosofi jelas tentang model permainan, ucap pejabat KFA Hyun Yong-min. Komite mengakui keahliannya menangani tim nasional sebagai pelatih setelah berkontribusi memenangi Asian Games 2018 sebagai asisten. Bisa dikatakan Indonesia sudah tertinggal 1 langkah dari Korsel. Ketum PSSI Erick Thohir hanya memberi pernyataan singkat tanpa menjelaskan rencana training camp. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup J untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Korea Selatan, Laos, dan Macau menjadi lawan yang akan dihadapi Timnas U23, tulis Erick. Kita dukung dan doakan Timnas U23 bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Lanjutnya, Timnas U23 Indonesia idealnya berlatih selama jeda internasional Juni berbarengan dengan Timnas senior. Komentar Erick Thohir saat Timnas U23 Indonesia. Hadapi Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia 2026. Timnas U23 Indonesia masuk dalam grup J pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia yang ditunjuk menjadi tuan rumah akan menggelar pertandingan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Babak kualifikasi akan digelar pada 1-9 September mendatang. Nantinya, 15 tim akan lolos ke babak final yang akan digelar di Arab Saudi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia akan bertanding melawan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Nantinya hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan melaju ke Piala Asia. Tentunya, Garuda Muda datang dengan kepercayaan diri untuk mendapatkan 1 tiket menuju Arab Saudi. Apalagi mereka memiliki sejarah yang apik pada periode sebelumnya. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup J untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Korea Selatan, Laos, dan Makau menjadi lawan yang akan dihadapi Timnas U23. Juara grup dan 4 tim sebagai peringkat 2 terbaik akan tampil di Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi, tulis Erick Thohir. Ketum berharap supporter timnas bisa memberikan dukungan kepada pemain yang sedang bertarung di lapangan.
Bermain di kandang membuat Garuda Muda akan lebih nyaman dan diharapkan bisa memanfaatkan kondisi ini. Target terdekat tentu bisa melaju ke Piala Asia dan mempertahankan konsistensi di level tersebut. Kita dukung dan doakan Timnas U23 bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Harapnya, sementara itu, Timnas U23 Indonesia akan dipimpin oleh pelatih Gerald Vanenburg. Gerald sebelumnya sudah berkeliling ke tim Liga 1 untuk melakukan pemantauan. Ini dilakukan agar kerangka Garuda Muda bisa segera dibentuk karena mereka akan menjalani ujian yang berat. Saat ini dia masih berada di Bali dan bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia memiliki sejarah bagus saat melawan Korea Selatan pada Piala Asia U23 2024, lalu mereka sukses mengalahkan Taeguk Warrior Muda di babak perempat final. Saat itu Shin Tae-yong masih bertugas sebagai pelatih kepala untuk tim ini. Mereka kemudian gugur di babak semifinal setelah kalah dari Uzbekistan. Media Inggris akui Timnas Indonesia masih jadi tim terkuat di ASEAN. Media asal Inggris, Sportsmall, memberikan sorotannya terkait laga ASEAN All-Star ini. Mereka justru tertarik dengan Timnas Indonesia yang mengirim 2 wakilnya ke ajang ini. Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi datang membawa nama Indonesia saat melawan Man United. Kali ini, skuad ini memiliki beberapa pemain Indonesia. Tulis laporan Sportsmall. Menariknya, mereka justru memberikan sorotan lebih untuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda diakui masih jadi kekuatan utama di daratan Asia Tenggara. Kombinasi dengan Kim sebagai sosok penting di Vietnam membuat ASEAN All-Stars tidak bisa dipandang remeh. Dengan negara, Indonesia, yang merupakan salah satu yang terkuat di kawasan ini secara internasional. Sementara mereka dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, terangnya. Sementara itu, Sportsmall memprediksi skuad Garuda bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sendiri akan menantang Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Mereka menilai bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk bisa membuktikan diri di laga terakhir putaran ketiga tersebut. Apalagi pelatih Patrick Kluivert sedang mempersiapkan timnya dengan intensif di Bali saat ini. Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia minggu depan. Masih memiliki peluang besar untuk mencapai putaran final musim panas mendatang, yang menunjukkan seberapa jauh infrastruktur sepak bola di negara ini telah berkembang. Namun tidak ada satupun pemain kunci mereka yang akan tampil di laga ini, tutup media tersebut. Tom Hai bocorkan kegiatan pemain saat TC Timnas Indonesia. Tom Hai menjelaskan bahwa kegiatan pemain saat berada di TC Timnas berbeda-beda. Saat di Jakarta lalu mereka lebih banyak menggelar latihan pada malam hari. Pasalnya, semua pemain memiliki waktu yang pendek untuk adaptasi untuk pertandingan melawan Bahrain. Pendekatan berbeda dilakukan Patrick pada TC Timnas di Bali dengan banyak menggelar program di pagi dan sore hari. Tergantung waktunya terkait agenda Timnas. Sebenarnya, ketika kami di Jakarta, kami punya banyak waktu seperti latihan di malam hari, kata Tom Hai. Mantan pemain Almere City ini melanjutkan, selain latihan ada beberapa sesi mereka melakukan pertemuan dengan pelatih. Tentunya ini semua bergantung dengan instruksi yang diberikan tim pelatih saat TC. Pemain hanya tinggal mengikuti hal tersebut dan terkadang memanfaatkan waktu yang ada untuk istirahat. Rapat terkadang bersantai. Semua bergantung pada jadwal yang disiapkan pelatih. Tetapi itu tergantung pada bagaimana menjadwalkan seluruh program untuk seminggu, ujarnya. Hai menambahkan, saat berada di TC Timnas, mereka lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan pemain lain. Ini yang lebih bermanfaat karena mereka bisa saling mengenal, apalagi skuad yang ada kadang berganti dalam setiap pemanggilan. Satu hal yang utama adalah ada sesi untuk membahas apa yang akan mereka lakukan di pertandingan terdekat. Kali ini tentu fokus utama adalah pertandingan melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang.
karena saat di TC Anda punya banyak waktu untuk berkumpul dan menyesuaikan berbagai hal. Jadi tentu ada banyak rapat, tetapi itu kadang diatur dengan cara berbeda, ujarnya. Gelandang naturalisasi Cina berjuang keras untuk kalahkan timnas Indonesia. Sergino Soler diketahui sebagai pemain naturalisasi asal Brasil yang dimiliki Cina ini berbicara banyak soal mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Pemain berusia 30 tahun tersebut dipanggil untuk bisa menambah kekuatan timnas Cina untuk melawan laga penting kontra skuad Garuda. Jelang menghadapi tim asuhan Patrick Kluivert, Sergino Soler pun telah menjalani pemusatan latihan bersama pemain lain. Ia mengaku dalam pemusatan latihan berjalan dengan baik dan tak ada masalah. Pemain yang baru menjalani debutnya bersama Cina dalam laga melawan Australia pada 25 Maret 2025 lalu itu cukup percaya diri. Menurutnya, saat ini ia lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya dalam laga debut kontra Australia dan ia diturunkan selama 45 menit dalam laga tersebut. Saya pikir ini saya bisa membantu tim lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itu, setelah menjalani debut mulus dan kembali mendapat panggilan ke Cina buat menghadapi timnas Indonesia, mantan pemain Santos tersebut pun memiliki tekad besar buat bisa membantu Cina mengalahkan timnas Indonesia. Apalagi pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati buat Cina. Untuk itu, Serginho bertekad membawa tim meraih kemenangan di kandang timnas Indonesia SUGBK nantinya. Serginho mengatakan bahwa setiap hari tim telah menunjukkan kerja kerasnya dalam latihan. Oleh karena itu, ia berharap bisa membawa Cina meraih kemenangan dengan mengalahkan timnas Indonesia. Pasalnya, laga melawan timnas Indonesia apabila mereka kalah atau imbang, sekalipun mereka dipastikan tak lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 atau bahkan sudah pasti tersingkir dari perebutan tiket ke ajang 4 tahunan tersebut. Situasi ini membuat Cina berlatih keras agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Setiap dari kami memahami pentingnya pertandingan ini, ujar Serginho sebagaimana dikutip dari media Cina Beijing News Sports. Kami telah berlatih keras di lapangan dalam beberapa hari terakhir, ucapnya. Mantan pemain Amerika MG tersebut mengaku bahwa ia sangat senang dengan atmosfer yang ada di tim saat ini. Pasalnya, semua pemain memiliki tekad besar untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia nantinya. Setelah bekerja keras, Serginho pun berharap bisa membawa Cina lebih baik ke depannya. Untuk itu, dengan sisa laga yang ada sekaligus melawan timnas Indonesia, mereka akan berusaha semaksimal. Saat ini atmosfer tim sangat baik dan kami sangat kompak, kata Serginho. Kami berharap bisa meraih hasil bagus melalui performa yang baik. Latihan yang dilakukan tentu berfokus pada pertandingan ini, jelasnya. Tim sedang mencoba menemukan cara yang paling cocok untuk menghadapi laga tersebut dan menyelesaikan beberapa instruksi dari staf pelatih melalui latihan di lapangan serta diskusi dalam pertemuan, tuturnya. Pernah permalukan timnas Indonesia, Cina yakin menang lagi di SUGBK. Tim asuhan Branko Ivankovic datang dalam situasi terjepit. Pasalnya, pintu lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui dua besar di klasmen akhir grup C ronde ketiga sudah pasti tertutup. Satu-satunya peluang Cina terbuka melalui lolos dari ronde keempat. Syaratnya, Cina harus sapu bersih kemenangan di dua laga tersisa. Situasi tersebut tidak boleh diremehkan oleh timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda pernah terjerembab saat menghadapi Cina dalam situasi terjepit. Sebelum pertemuan pertama lawan JIZES DKK. Di Qingdao, Cina datang dengan 3 kekalahan beruntun. Selain itu, mereka sempat kalah telak 0-7 dari Jepang pada laga perdana. Sementara timnas Indonesia datang dalam performa mengejutkan di grup C. 3 raksasa Asia sukses ditahan imbang di 3 laga perdana. Hasil tersebut membuat skuad Garuda PD bisa menumbangkan Cina di Qingdao.
Namun, hasilnya berbukti terbalik saat kedua tim berduel di Qingdao. China sukses mengantongi kemenangan 2-1 atas timnas Indonesia melalui gol Zhang Yuning dan Bai Helamu Abdul Weli di babak pertama. Gol Tom Hei di 10 menit terakhir babak kedua tidak mampu menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan. Xu Haoyang yakin bahwa China bisa mengulang momen manis saat memenangi duel lawan timnas Indonesia di pertemuan pertama. Kami juga pernah bermain melawan Indonesia di pertemuan pertama sebelumnya, ujar Xu Haoyang dilansir dari 163. Pertandingannya juga sangat sulit. Kami menang. Saya harap kami bisa melanjutkan kemenangan ini. Lanjutnya, kini timnya sedang bekerja keras untuk mengulang hasil positif atas timnas Indonesia. Melalui 10 hari latihan ini, ujar pemain Shanghai Shenhua tersebut. Saya akan menyesuaikan kekuatan fisik dan ritme saya secepat mungkin. Suasana di tim sangat bagus sekarang dan kami berlatih sangat keras dan serius setiap hari, tutupnya.